seperti apa kita mengantisipasi, melawan. Makanya judul podcast kali ini, melawan opini sesat dari partai pengkhianat rakyat. Menurutmu seperti apa? Iya, kalau menurut saya jelas itu Bang. Karena kita kan harus menyampaikan sikap bahwa kita serikat buruh, Ya. bukan partai buruh. Ya. Serikat buruh itu memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dan keadilan bagi buruh tentunya ya. Iya. Kalau opini sesat dari siapapun itu terkait pemerintah atau partai apapun, kita nggak perlu ikutin. Kita berjuang dengan gaya dan cara kita sendiri. Iya. Tentunya ya kita yang tergabung dalam Aliansi Aksi Juta Buruh, kita harus bersikap tegas. Iya. Pada saat ini kita kan jelas, walaupun Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 sudah disahkan, kita tetap lakukan. Ya. Litigasi dan non litigasi. Litigasinya seperti apa? Kita melakukan judicial review ke MK. Yang hari Semoga Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir pencari keadilan kita. Non litigasinya, jika memang Mahkamah Konstitusi tidak menjadi harapan kita, kita siap terjun dengan cara kita, menggalang massa lebih luas untuk menunjukkan bahwa kekuatan rakyat itu ada. Karena kita tidak bisa menitipkan nasib ke kita pada partisan, kepada pemerintah maupun kepada kaum kapitalis, Pak. Kita harus berjuang bersama-sama, menyingsingkan lengan kita. Ya, artinya kan teman-teman, bagaimana gerakan buruh juga mengantisipasi opini sesat agar tidak tertipu lagi. Jelas. Nah, artinya kan harus disampaikan bahwa partai-partai kepada anggota kita nih khususnya ya, kaum buruh Indonesia, bahwa ini loh partai-partai pengkhianat rakyat yang tidak layak lagi berada di legislatif, karena DPR menurut Abang mewakili rakyat atau mewakili siapa? Tidak. Oh ya, seperti apa? Tapi esensinya harusnya kan DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka dipilih rakyat. Harusnya kembali ke rakyat, Pak. Tapi pada implementasinya DPR saat ini tidak mewakili suara rakyat, hanya mewakili kehendak kaum kapitalis, para cukong-cukong. Para kaum pemodal, para eksekutif, titipan kata, redaksi, undang-undang, tiap jamnya berapa. Itu yang bikin kita kecewa. Itu yang bikin kita gondok. Setelah mereka duduk di kursi yang empuk, duduk dengan singgasana tahta yang lupa. Padahal sebelumnya waktu mau pemilu datang minta-minta ke basis. Jelas. Pilih saya. Saya akan merakyat mengentaskan kemiskinan ini itu. Pada prakteknya sekarang gimana, Bang? Itu yang buat kita prihatin. Ya, jadi suara tulus kita dibayar dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law cilaka ini. Itu. Ya kan? Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar, Bang. Beresek nggak itu? Beresek itu. Diberi itu, Bang. Iya. Jadi apalagi pemirsa, jadi kan jelas nih bahwa memang apalagi ini buruh harus waspada, jangan mau tertipu lagi oleh para anggota legislatif, terutama partai-partai yang kalau tidak salah ada 7 ya, partai yang mendukung lahirnya undang-undang Omnibus Law. Bahkan terang-terangan ada salah satu ketua komisi yaitu Bang Pacul yang menyatakan siap mengikuti instruksi ketua umum. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat bukan mewakili rakyat, mewakili kepentingan ketua umum. Gimana menurut? Kalau menurut saya, Bang, partai itu siapapun yang jadi, tentunya kalau kita sudah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, itu bukan implementasi menurut kata dari si pimpinan partai. Tapi bagaimana bisa mengejawantahkan, bisa memperjuangkan hak-hak rakyat dan buruh, tentu aspirasinya kita dengar. Boleh kita taat partai, tapi kan bisa menempatkan kapan di saat kita harus ke partai, kapan di saat kita harus memperjuangkan buruh. Jadi kayaknya rapat paripurna atau rapat dengar pendapat itu sama dengan rakernas partai masing-masing. Dan itu menjadi formalitas saja seolah-olah, karena itu menjadi core. Siapa yang ayo setuju. Ya kan? Padahal partai politik itu tentu saja adalah kendaraan politik ya. Betul. Untuk menuju menjadi anggota legislatif seperti disyaratkan oleh konstitusi kita. Artinya undang-undang pemilu yang mensyaratkan bahwa kalau ingin mewakili rakyat, duduk di kursi DPR, sekian dukungan dari rakyat. Nah, hari ini dia datang lagi mau mengemis-ngemis ke kita, minta didukung. Jangan ketipu 2 kali kita, Pak. Jadi bagaimana himbauan Pak Hardi ini selaku himbauan saya terkhususnya wabil khusus pada buruh di Indonesia tentunya dan khususnya rakyat dari segala golongan elemen, jangan lagi kita tertipu kepada janji-janji manis caleg
janji-janji manis calon eksekutif. Kita harus pintar menyaring bagaimana suara kita akan dilabuhkan ke siapa itu, Pak. Suara itu penting. Setidaknya kita memilih siapa. Jika salah pilih 5 tahun ke depan, suara kita akan sia-sia. Kita akan menjadi penyesalan di belakang. Kita harus sigap dengan bagaimana kita mensosialisasikan ke anggota, sosialisasi edukasi dengan baik, agar jangan salah pilih. Kita memilih orang yang tentunya mensahkan Omnibus Law, itu kita hindari. Jangan sampai terjebak 2 kali. Jadi kita memang kemarin sudah menghimbau juga bahwa jangan pernah memilih lagi partai politik yang siapapun itu yang mendukung lahirnya disahkannya tidak memperjuangkan buruh undang-undang Omnibus Law. Karena undang-undang Omnibus Law adalah pengkhianatan terbesar dan mengeluarkan kebijakan lainnya yang tidak pro terhadap buruh. Baik. Harus kita tolak itu, Pak. Ya kan? Jadi kita lawan ya opini lawan, sesat. Bang. Opini sesat dari partai pengkhianat rakyat. Betul. Jadi sekali lagi para pemirsa saya ingatkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang hari ini nomornya nomor 6 tahun 2023 yang saat ini sedang digugat beramai-ramai uji formil di Mahkamah Konstitusi, baik itu oleh elemen buruh lain maupun ada 15 serikat pekerja, serikat buruh, federasi ataupun konfederasi, ada 15 yang tergabung dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh di Mahkamah Konstitusi adalah, ini saya garis bawahi, ingat ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 adalah pengkhianatan terbesar daripada rejim penguasa ini beserta dengan legislatif DPR RI terhadap rakyat Indonesia. Betul. Karena itulah sumber malapetaka bagi rakyat dan buruh tentunya. Sumber masalah bagi rakyat. Segala sumber persoalan. Segala sumber persoalan yang ada di negeri ini. Negeri ini terutama kesulitan bagi pada kaum buruh. Di mana di situ undang-undang itu secara turunan parah sekali, bahkan yang terakhir adalah sampai ada Permenaker yang memangkas upah buruh sampai 25%. Aduh. Permenaker nomor 5 itu tahun 2023. Iya. Udah. Makanya kita itu kan harus benar-benar serius ini, Bang, menolak itu. Kalau bisa kan cabut. Ini imbasnya akan sampai ke anak cucu kita. Jika ini kita diam tanpa perjuangan dan perlawanan melawan kebijakan oligarki yang enggak pro ke rakyat, tentu efek imbasnya anak cucu kita nanti 10-2 tahun. Apakah kita meninggalkan warisan yang jelek, Bang? Tanpa ada perlawanan sedikit pun. Betul. Itu tentunya yang menjadi pemahaman. Jadi Omnibus Law berkembang dengan makin maraknya sistem kerja kontrak, outsourcing, upah murah, potong upah dari semua yang ada di dalam turunan daripada undang-undang Omnibus Law ini. Itu hanya dampak kecil yang dirasakan oleh ketenaga kerjaan. Belum lagi petani yang kehilangan tanah, lahan tanah. Nah, yang dirampok oleh kapitalis itu kan. Belum lagi perizinan yang dimudahkan oleh orang asing tanpa perlu verifikasi. Betul. Apakah itu? Belum lagi mahasiswa biaya kuliah menjadi tinggi. Betul. Ya kan? Belum lagi nelayan yang tidak bisa melaut karena solarnya diumpetin, dicuri. Laporannya kemiskinan menurun. Tapi prakteknya banyak pengangguran dan putus sekolah. Jadi hasil survei yang kita lakukan kecil-kecilan nih di seluruh basis ya, terutama yang tergabung di ASB, memang sudah buruh di tingkat basis itu udah ngerti dan paham. Mereka sangat benci sekali dengan Omnibus Law dan sangat membenci partai-partai politik, ya kan? Yang ke-7 partai politik itu yang kemarin menyetujui pengesahan Perpu menjadi undang-undang. Ini benar-benar prihatin kita. Semoga kita tetap selalu solid dalam perjuangan ini, Pak. Sebagai closing statement, Bang Herdi apa buat kaum buruh Indonesia? Silakan. Closing statement saya hari ini, perjuangan itu jangan pernah merasa puas dan merasa sudah cukup. Perjuangan itu harus kita gerakkan, kumandangkan, selalu kita lakukan untuk mengedukasi, mengagitasi massa buruh yang secara luas sehingga mereka sadar dan bisa berlawan dengan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan buruhnya. Gitu ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Iya kan? Yang hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan,
temannya oligarki. Thank you, Bang. Oke, pemirsa Logika Rakyat, Lem TV Channel, LBH DPP Channel, GSBI Media Center, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Itulah tadi bincang-bincang kita sedikit dengan kawan kita ini, Bung Hardi. Bung Hardi. Nama lengkapnya siapa, Bung Hardi? Suhardi, Bung. Suhardi. Nah itu kan, Hardi Suhardi. Jadi nama lengkapnya Suhardi, Ketua Umum DPC GSBI Kabupaten Tangerang. Jadi menghimbau kepada kaum buruh Indonesia, jangan percayai lagi partai-partai politik pengkhianat rakyat. Karena dengan disahkannya, disetujuinya Perpu menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang hari ini kita gugat uji formil di Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Undang-Undang Omnibus Law inilah biang kerok daripada ketertindasan kaum buruh hari ini. Biang kerok daripada lestarinya sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan, upah murah, potong upah, terutama yang di padat karya, ya kan? Upah padat karya yang sudah naiknya juga sangat tipis sekali. Kemarin kenaikan itu selama 3 tahun baru naik sekali. Itu juga nilainya nggak seberapa. Paling naik 5-7%. Diskonnya nggak kira-kira. Potongannya nggak kira-kira. Iya kan 25%. Ya. Hampir 4 kali lipat daripada kenaikan upah itu. Saya berengsek nggak itu? Inilah kebijakan paling berengsek dari rejim hari ini, yang katanya ingin mensejahterakan, yang ingin katanya menghapus kemiskinan. Gimana kemiskinan mau dihapus? Undang-undang Omnibus Law aja yang menciptakan kemiskinan itu. Mestinya kalau serius ingin menghapus kemiskinan, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka cabut Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 itu baru langkah nyata, langkah konkret, bukan sekedar umbar-umbar janji. Sekarang rakyat sudah bosan dijanji-janji, ingin implementasi. Jadi hari ini kami serukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, ingat 7 partai pengkhianat rakyat yang sudah menjolimi kaum buruh dan rakyat Indonesia, yang sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Saatnya pemilu 2024 dia harus merasakan, ya kan, punishment politik dari rakyat Indonesia. Mereka jangan harapkan lagi mendapatkan suara dari kaum buruh Indonesia. Mereka itu haram kita pilih karena dia sudah mengkhianati kita. Oke, demikian podcast kita kali ini. Nanti kita akan sambung lagi setelah sidang MK selesai. Di depan MK tentunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan temannya oligarki.